Segala upaya untuk menghambat laju Anies Baswedan jadi Capres 2024 sudah terasa sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta. Bahkan berlanjut pasca purna tugas jadi gubernur. Klimaksnya, upaya mencegal makin tampak setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai Capres. Sehingga lawan politik Anies dan Partai Nasdem di pemerintahan makin geram. Di antaranya yang sangat jelas cara membungkam hasrat Anies dan Partai Nasdem di Pilpres mendatang adalah wacana menunda pemilu, Jokowi 3 periode, dan bahkan ada yang mengklaim Jokowi seumur hidup. Anies Baswedan yang kini diusung menjadi bakal calon presiden atau baca pres oleh Partai Nasdem rajin berkeliling ke Indonesia memperkenalkan dirinya. Kerap kali ia mendapat sambutan dari warga tempatnya yang disambangi. Meski begitu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengingatkan beberapa isu yang bisa menjegal Anies Baswedan menjadi presiden ke-8. Salah satunya yakni isu perpanjangan masa jabatan Joko Widodo jadi 3 periode yang tetap hidup jelang Pilpres 2024. Prakondisi tersebut menurut Ujang Komarudin sangat mungkin terjadi karena mendapat dukungan dari sejumlah pihak termasuk elit politik. Bisa saja terjadi kalau banyak orang yang mendukung, ujarnya seperti dikutip Warta Ekonomi pada Selasa 20 Desember 2022. Selain itu, ia menduga kroni-kroni kekuasaan Jokowi tidak segan mengeksekusi wacana 3 periode apabila masyarakat lengah. Mereka pasti mengeksekusi. Akan tetapi, faktanya rakyat dari dulu tidak mendukung perpanjangan masa jabatan itu, tuturnya. Salah satu yang disorot Ujang Komarudin yakni sikap Ketua MPR Bambang Susatyo yang tidak bersifat kesatria. Lantaran beralasan ucapannya dipelintir saat menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Kami sempat mengkritik habis Bamsoid. Tidak lama kemudian, dia justru klarifikasi dan mengatakan ucapannya dipelintir, katanya. Lebih lanjut, ia mengemukakan isu 3 periode sengaja dijaga dan dipelihara oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Mereka akan melihat apakah publik mau Jokowi terus menjabat, ucapnya. Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan mengenai Jokowi 3 periode sudah beberapa kali digaungkan oleh sejumlah menteri dan ketua umum partai politik. Mereka yang menyerukan Jokowi 3 periode meminta agar pemilu 2024 diundur dengan berbagai alasan. Tercatat sejumlah nama seperti Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Tidak cukup dengan wacana 3 periode, bahkan klaim Jokowi seumur hidup juga digaungkan. Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyebutkan ada keinginan Jokowi menjabat 3 periode di kalangan relawan. Saya dari Kupang ini musra ke-10 di NTT. Hasilnya Jokowi lagi 3 periode. Gimana dong? Ungkap Budi Aris Setiadi dalam perbincangannya di Total Politik. Itu fakta dan kenyataan bahwa di NTT seluruh peserta musra bahwa Jokowi lagi. Itu mungkin hampir 90%. Semua menyatakan Jokowi 3 periode. Bahkan kepala desa di NTT juga meminta, katanya. Budi menyebutkan bahwa dia telah menjelaskan saat musra jika konstitusi melarang Jokowi 3 periode. Namun dia menyebut tidak bisa membendung aspirasi yang ada.
Bukan kaleng-kaleng, ini kenyataan. Ada yang menolak, tapi ada juga kok yang meminta 3 periode, kata Budi. Tapi saya selalu jelaskan bahwa hak kalian untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi Jokowi 3 periode. Saya jelaskan di sana, konstitusi dengan tegas presiden 2 periode, imbuhnya. Lebih lanjut, Budi mengklaim bahwa di daerah Indonesia Timur bahkan ada yang mengusulkan Jokowi seumur hidup. Indonesia Timur masih inginkan Jokowi, bahkan di Maluku, Papua bisa seumur hidup bukan 3 periode lagi. Ini aspirasi yang tidak dimungkinkan konstitusi kita kan, tuturnya. Oleh sebab itu, pengamat beranggapan gagasan tentang pemilu ditunda disinyalir untuk mencegah agar popularitas Anies Baswedan tidak semakin menanjak. Ada kekhawatiran bahwa jika Anies berkuasa, maka akan dimulai zaman baru yang betul-betul berbeda dengan yang sekarang. Memang Anies tidak pernah menebarkan ancaman, tetapi rezim sudah ketakutan sendiri, karena itu berniat menggagalkan Anies. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, usaha istana untuk menjegal Anies tidak akan efektif. Anies sudah terlambat untuk dicegah. Satu-satunya yang mungkin dilakukan rezim adalah mempersiapkan figur yang sepadan dan standing dengan Anies sebagai penantangnya. Biarkan terjadi pertarungan politik antara ide, gagasan, dan pilihan, bukan pemaksaan penundaan pemilu dan pilpres. Disebutkan oleh Rocky Gerung, kejadian di Pangkep Sulsel di mana semua rakyat berkumpul dan menyatakan tidak ada yang mereka pilih selain Anies sangat mencengangkan. Itu merupakan kehendak dari fakta sejarah. Itu bukan fakta politik. Politik justru mempercepat Anies untuk siap-siap menerima berkah kekuasaan pasca Jokowi.